Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok termodinamika akan mempresentasikan kelompok kami. Kelompok 5, anggotanya Leo Yohana Ananta, nomor induk mahasiswanya 2005 1553 1624. Dan teman saya Muhammad Bihuzar dan Muhammad Iqbal Wicaksono. Definisi. Energi adalah bagian terpenting dari kebanyakan aspek kehidupan sehari-hari. Kualitas hidup dan bahkan makanannya tergantung pada ketersediaan energi. Panas adalah energi dalam transisi. Ia dikenali hanya karena melintasi batas suatu sistem. Suatu proses di mana tidak ada perpindahan panas disebut proses adiabatik. Proses adiabatik tidak boleh disamakan dengan proses isotermal. Proses adiabatik adalah merupakan proses yang tidak memerlukan kalor yang masuk atau keluar dari sistem gas ke lingkungan atau dH sama dengan 0. Hal ini dapat terjadi jika terdapat sekat yang tidak menghantarkan kalor atau prosesnya berlangsung secara cepat. Grafik proses adiabatik. P artinya tekanan, V artinya volume. Kurva proses adiabatik lebih curam daripada kurva proses isotermal. Suhu, tekanan, maupun volume pada proses adiabatik tidak tetap. Aplikasi pada otomotif. Proses adiabatik bisa diterapkan pada mesin diesel karena pada mesin tersebut terjadi pemuaian gas seperti mobil berbahan solar dan berbagai macam mesin alat berat. Rumus adiabatik. Besarnya kalor yang terlibat pada sistem yang bekerja pada proses adiabatik dapat dinyatakan sebagai berikut. W sama dengan min delta U sama dengan 3/2 N kali R kali T2 min T1. Next, Muhammad Iqbal. Oke. Energi. Energi tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan. Energi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan atau usaha. Sebagai contoh, ketika kita berjalan, kita pasti membutuhkan energi dan setiap kegiatan membutuhkan energi yang berbeda-beda. Energi memiliki suatu bentuk proses, yaitu dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain atau berbeda. Next. Konversi energi. Suatu aktivitas rekayasa yang digunakan untuk penghematan energi bertujuan mengurangi penggunaan energi, namun meningkatkan penggunaan energi secara efisien tanpa mengorbankan prinsip teknis, keamanan, dan kenyamanan. Next. Contoh energi pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perubahan energi gerak menjadi energi panas, seperti ban yang telah berputar dengan perjalanan yang jauh akan menjadi panas. Yang kedua, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi, seperti ketika kita melakukan tepuk tangan sendiri atau dengan orang lain, maka akan mengeluarkan bunyi. Yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi panas, seperti pada saat kita menyetrika baju, maka alat elektronik setrika akan mengeluarkan panas ketika disambungkan dengan listrik. Next. Macam-macam energi umum. Yang pertama, energi kimia. Energi yang tersimpan dalam persenyawaan kimia seperti contoh minyak bumi yang bermanfaat untuk bahan bakar kendaraan. Yang kedua, energi listrik. Salah satu energi yang bisa diubah ke bentuk energi lain seperti energi gerak, energi panas, energi cahaya. Yang ketiga, energi panas. Sumber energi terbesar berasal dari matahari. Energi ini juga bisa diubah ke energi listrik, energi gerak, dan energi kimia. Next.
Yang keempat, energi mekanik. Energi yang dapat dikonversi oleh sistem secara langsung, utuh, dan menyeluruh. Energi mekanik merupakan energi potensial ditambah energi kinetik atau satuannya Joule. 5. Energi potensial. Energi yang dimiliki oleh sistem sebagai akibat ketinggian posisinya dalam suatu medan gravitasi. Yang keenam, energi kinetik. Energi yang dimiliki oleh sistem sebagai akibat pergerakannya relatif terhadap suatu rujukan. Next. Selanjutnya, diffuser ya. Ya, kemudian bentuk energi. Energi mikroskopis, energi yang dimiliki oleh sistem secara menyeluruh, rujukan terhadap suatu bentuk energi luar. Bentuk energi ditandai dari posisinya terhadap lingkungan atau terhadap referensi yang ditentukan. Contohnya yaitu energi kinetik dan energi potensial, energi mikroskopis, energi yang dimiliki oleh sistem karena strukturnya memiliki sistem dan derajat aktivitas molekul. Keberadaannya ditentukan oleh struktur internal dari zat pembawa energi sendiri dan tidak tergantung pada lingkungannya. Contoh soal hitungan. 2 mol gas ideal memiliki suhu 30 derajat Celcius. Ternyata tanpa ada perubahan kalor, pada sistem suhunya naik menjadi 62 derajat Celcius. R sama dengan 8,3. Berapakah perubahan energi yang di dalamnya? Kemudian diketahui N-nya 2 mol, T1-nya 30 derajat Celcius, T2-nya 62 derajat Celcius, dan R-nya 8,314 Joule ataukah? Jawabannya yaitu delta U sama dengan 3/2 dikali N dikali R, D, dan T. Delta U sama dengan 3/2 kali 2 kali 8,314 dikali 62 derajat Celcius. Kemudian delta U sama dengan 623,7 Joule. Contoh soal yang berikutnya yaitu usaha sebesar 2 kali 10 pangkat 3 Joule diberikan saat adiabatik untuk menempatkan 0,5 mol gas ideal monoatomik sehingga suhu mutlaknya menjadi semula jika konstanta umum gas R sama dengan 8,31 J atau M, tentukanlah suhu awal. Jawab. Diketahui W sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 Joule, T2 sama dengan 2 kalinya T1, N sama dengan 0,5 mol, W sama dengan 3/2 N kali R, T2 min T1 sama dengan 3/2 N kali R, 2 T1 min T1, W sama dengan 3/2 N kali R kali T1. T1 sama dengan 2R per 3 N kali R, sama dengan 2 kali 2 kali 10 pangkat 3 Joule atau 3 kali 0,5 mol dikali 8,31 Joule sama dengan 321 K. Jadi suhu awal gas adalah 321 K. Ya, terima kasih. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.